Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Silvani. Nomor induk mahasiswa saya 2020-267. Saya dari kelas C. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara. Mengenai pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara seperti yang dikemukakan oleh Logeman. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan yang mendukung dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan. Organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan. Dikemukakan bahwa hukum tata negara adalah kumpulan kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Scholten tahun 1935 dalam bukunya Allgemeine Lehre mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, memandang negara sebagai suatu organisasi. Dalam organisasi tersebut diatur hubungan antara lembaga dan memuat aturan hukum tentang hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga atau badan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara Indonesia adalah perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik mencakup organisasi, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia untuk kepentingan pendidikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara Indonesia. Bentuk negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan tersebut. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini sesuai dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan Indonesia. Dalam hukum tata negara, bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan ada beberapa jenis, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Pertama, autokrasi. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Selanjutnya, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu. Untuk bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yaitu negara yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu 1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen. Yang ketiga, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan para menteri-menteri. Yang keempat, para menteri harus bertanggung jawab kepada presiden. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. 1. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu tanggal 19 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer semu, tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer, yaitu tanggal 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai 22 Februari tahun 1966. Selanjutnya, sistem pemerintahan presidensial zaman Orde Baru, tanggal 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Yang keenam, sistem pemerintahan presidensial, tanggal 21 Mei 1998 hingga sekarang. Pada hakikatnya, negara disebut sebagai organisasi kekuasaan negara karena dilihat dari sifat-sifat negara tersebut. Dikatakan sebagai organisasi kekuasaan karena setiap negara terorganisir dan di dalamnya pasti ada kekuasaan. Kekuasaan di suatu negara terbagi menjadi 3, yang disebut dengan trias politika. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai bab 5 organisasi kekuasaan negara. Dalam hukum ketatanegaraan, pemisahan kekuasaan negara menggunakan trias politika, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang yang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar, dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Fungsi lembaga yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri-menteri. Tugasnya adalah melaksanakan undang-undang dan menerapkan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden harus menjalankan tugasnya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, presiden dan wakil presiden juga mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintah negara Indonesia. Sekian penjelasan PPT mengenai hukum tata negara dari saya. Apabila ada kata-kata atau salah kata yang kurang
bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.